Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 Surveillance Kesehatan akan memaparkan materi mengenai konsep-konsep epidemiologi dan penyebaran penyakit. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Hannes Maria Felix Wali sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Maria Bostanian Hebat sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Febiola sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Kamusta Daha selaku pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Putri Suratani selaku pemateri 5. Saya pemateri 1 akan menjelaskan tentang yang pertama adalah bagaimana cara melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap penyakit. Yang kedua adalah riwayat alamiah penyakit serta pencegahan pada riwayat alamiah penyakit tersebut. Yang pertama adalah upaya-upaya pencegahan terhadap suatu penyakit. Jadi upaya pencegahan terhadap suatu penyakit ini sangat ditentukan pada tahap di mana penyakit itu berada sesuai dengan riwayat alamiahnya. Dan di sini ada 5 tahap riwayat alamiah penyakit. Yang pertama ada prepatogenesis, yang kedua ada inkubasi, yang ketiga ada penyakit dini, yang keempat penyakit lanjut, dan yang terakhir adalah akhir penyakit. Yang pertama adalah prepatogenesis. Pada tahap ini masa di mana seseorang belum terserang oleh penyakit dan orang tersebut juga masih dalam kondisi yang sehat dan daya tahan tubuhnya juga masih sangat sehat. Jadi yang kedua adalah inkubasi. Pada tahap ini bibit penyakit tersebut sudah masuk ke dalam tubuh seseorang dan sudah terdapat gejala bahwa seseorang tersebut akan mengalami sakit juga sudah terlihat. Jadi setiap penyakit itu memiliki masa inkubasinya yang berbeda-beda. Ada yang ada yang jam, ada yang hari, ada yang minggu, bahkan ada yang sampai bulan. Yang berikut kita masuk pada tahap penyakit dini. Pada tahap ini seorang sudah mulai merasakan sakit dan mulai terkontaminasi dengan suatu penyakit, namun daya dan tubuhnya masih kuat dan belum terlalu buruk, dan si penderita juga masih dapat melakukan kegiatannya seperti biasa, melakukan aktivitasnya seperti biasa. Yang berikut kita masuk pada tahap yang keempat, yaitu penyakit lanjut. Pada tahap ini penderita sudah mulai merasakan sakit dan bertambah parah, dan jika melakukan perawatan maka umumnya sudah melakukan perawatan secara intensif karena penyakit itu semakin parah dan daya tahan tubuhnya juga sudah mulai menurun dan dia tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Kita masuk pada tahap yang terakhir, yakni akhir dari penyakit. Pada tahap ini ada 3 kemungkinan yang terjadi pada penderita ini. Yang pertama adalah sembuh, yang kedua adalah dia menularkan penyakit tersebut kepada orang lain, dan yang ketiga adalah dia meninggal. Pada kemungkinan yang pertama adalah sembuh. Jadi sembuh di sini memiliki 2 macam, yaitu sembuh secara sempurna atau sembuh secara cacat. Jadi sembuh secara sempurna artinya penderita ini sembuh dan tidak memiliki kecacatan yang ada pada tubuhnya. Sedangkan sembuh secara cacat berarti penderita ini sembuh namun terdapat kecacatan yang ada pada tubuhnya. Yang berikut adalah bentuk-bentuk upaya pencegahan. Jadi sini yang pertama adalah promosi kesehatan. Di sini kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga lingkungan yang sehat, bagaimana menjaga pola makan yang sehat, dan bagaimana menjaga pola hidup yang sehat. Jadi yang kedua adalah specific protection atau perlindungan khusus. Jadi sini penyakit itu sudah masuk dalam tahap inkubasi. Jadi kita harus melakukan perlindungan khusus kepada penderita dengan cara melakukan upaya kesehatan gizi kepada keluarga dan balita. Yang kedua adalah melakukan imunisasi. Dan di sini kita melakukan imunisasi kepada balita agar daya tahan tubuhnya itu tidak menurun atau tetap kuat. Yang ketiga adalah pemberian vitamin A dosis tinggi kepada balita. Ya, di sini kita melakukan pemberian vitamin A dosis tinggi kepada balita untuk agar balita tersebut tidak jika balita tersebut sudah mengalami sakit, agar tidak berlanjut ke masa yang lebih masa yang penyakitnya yang lebih parah. Kita harus melakukan pencegahan dengan cara memberikan vitamin A dosis tinggi pada balita tersebut. Yang ketiga adalah diagnosis dini dan pengobatan yang tepat.
Jadi di sini kita melakukan screening penyakit, atau kita melakukan tes atau prosedur kepada seseorang agar kita dapat melihat orang apakah orang tersebut mengalami sakit atau tidak. Yang kedua, kita melakukan pengobatan yang memenuhi syarat keilmuan dan dapat diterima oleh masyarakat. Jadi di sini kita melakukan memberikan arahan untuk mengonsumsi obat yang diberikan dan sesuai anjuran dokter, agar penderita tersebut tidak mengonsumsi obat tersebut secara berlebihan atau secara kurang dari yang sudah ditetapkan atau sesuai resep dari dokter. Yang keempat adalah disability limitation atau pengobatan kecacatan. Di sini penyakit tersebut sudah masuk dalam fase dalam tahap penyakit lanjut. Agar tidak mengalami kecacatan, kita harus melakukan beberapa pencegahan. Yang pertama adalah monitoring atau mengevaluasi keteraturan pengobatan. Jadi di sini kita melakukan evaluasi agar orang tersebut tidak mengkonsumsi obat secara berlebihan atau kurang, dan mengonsumsi obat tersebut secara sesuai dengan anjuran atau resep dari dokter, agar orang tersebut tidak mengalami kecacatan atau drop out. Jadi di sini selain dari kita melakukan evaluasi tentang keteraturan pengobatan, kita juga harus melakukan monitoring atau kita harus melakukan monitoring efek samping dari pengobatan tersebut. Dan jangan sampai kita memberikan jangan sampai dokter memberikan obat tersebut dan tetapi obat tersebut akan memiliki efek samping yang bisa mempengaruhi penyakit lain. Yang berikut kita masuk pada tahap pencegahan yang terakhir, yaitu rehabilitation. Jadi di sini kita melakukan pemulihan kepada penderita yang telah mengalami masa akhir dari suatu penyakit dengan cara misalkan kita memberikan pelayanan kesehatan seperti memberikan alat bantu untuk berjalan dan pendengaran untuk orang yang sudah mengalami kecacatan. Selanjutnya, 5 klasifikasi besar penyakit. Yang pertama, penyakit kongenital dan herediter. Kedua penyakit ini disebabkan oleh karena adanya kecenderungan genetik dan keluarga yang dapat memicu terjadinya abnormalitas bawaan, cedera pada janin dan embrio, dan karena kebetulan. Cedera pada janin atau embrio dapat diakibatkan oleh faktor lingkungan, zat kimia, dan agen seperti obat, alkohol, dan merokok. Yang kedua, penyakit alergi dan radang. Penyakit ini disebabkan karena adanya reaksi tubuh terhadap cedera atau invasi karena benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Benda asing itu dapat berupa alergi, virus, bakteri, atau agen mikroskopik dan mikrobiologis. Yang ketiga, penyakit degeneratif atau kronis. Penyakit degeneratif dapat menyebabkan memburuknya sistem, jaringan, dan fungsi tubuh, dan juga dapat memperburuk degenerasi beberapa sistem tubuh. Penyakit degeneratif ini juga sering dikaitkan dengan proses penuaan, tetapi setelah diteliti, ternyata tidak semuanya karena faktor umur. Yang keempat, penyakit metabolik. Penyakit ini dapat menyebabkan tubuh mengalami disfungsi, fungsi yang buruk, atau malfungsi pada beberapa organ dan membuat proses-proses fisiologi dalam tubuh menjadi sakit. Contohnya, kelenjar adrenal yang tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan sel-sel yang ada di dalamnya tidak dapat menggunakan glukosa atau mengolah glukosa dengan baik atau secara normal sehingga dapat menyebabkan penyakit diabetes. Dan yang terakhir, kanker atau penyakit neoplastik. Penyakit ini ditandai dengan adanya pertumbuhan abnormal sel sehingga dapat membentuk tumor baik yang masih jinak maupun yang sudah ganas. Dan penyakit ini dapat terjadi di segala usia maupun di segala jenis kelamin. Selanjutnya, klasifikasi penyakit berdasarkan binatang penyebab. Di sini terbagi menjadi 3
kelompok. Yang pertama ada kelompok protozoa atau hewan dengan satu sel. Itu ada amuba dan plasmodium. Amuba menyebabkan penyakit disentri dan plasmodium menyebabkan penyakit malaria. Kelompok yang kedua yaitu kelompok cacing atau metazoa. Di sini ada cacing gelang, cacing kremi, cacing pita, cacing pipih, dan trichinella. Penyakit yang disebabkan karena kategori cacing ini yaitu penyakit Ascaris yang disebabkan karena adanya cacing gelang yang berukuran besar dalam tubuh. Selanjutnya, kelompok arthropoda. Di sini ada dua binatang yang menyebabkan penyakit. Yang pertama ada kutu yang bisa menyebabkan penyakit pediculosis. Yang kedua, Sarcoptes scabiei yang dapat menyebabkan penyakit skabies. Sarcoptes scabiei itu adalah tungau yang mempunyai 8 kaki. Sedangkan skabies itu adalah penyakit kulit atau biasa disebut penyakit kudis. Selanjutnya, klasifikasi sumber tak hidup yang menyebabkan kesakitan dan kecacatan. Teman-teman bisa lihat pada PPT yang tertera di belakang saya. Di situ dapat dijelaskan beberapa sumber yang tak hidup yang dapat menyebabkan kesakitan atau kecacatan. Tapi di sini saya akan mengambil 3 contoh saja, seperti ada debu, contohnya dari silika dan asbestos. Jadi debu silika itu dapat menyebabkan penyakit silikosis, yaitu fibrosis pada jaringan paru. Yang kedua asbestos, yang dapat menyebabkan asbestosis, yang menyebabkan penyakit fibrosis pada jaringan paru. Nah, debu ini juga dapat menyebabkan penyakit kanker paru. Debu ini masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi atau pernapasan. Contoh yang kedua yaitu kebisingan. Kebisingan ini dapat menyebabkan seseorang mengalami hilangnya pendengaran atau tuli, dan jalan masuknya itu melalui sistem saraf. Yang ketiga yaitu stres. Stres dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental, lalu mengalami emosional, lalu mengalami gangguan psikologis dan perubahan perilaku. Contoh perubahan perilakunya mulai dari yang ketika mereka biasanya riang atau ceria karena adanya stres yang ada dalam tubuh mereka, sehingga mereka menjadi lebih pendiam dan tertutup. Nah, stres ini jalan masuk ke dalam tubuhnya itu melalui sistem saraf. Jalan masuk agen penyakit infeksius ke dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama melalui pernapasan, di mana ketika kita berkontak langsung dengan orang yang mengidap TBC, ketika orang tersebut batuk atau bersin, udara yang terkontaminasi akan dihirup oleh kita yang sehat, dan kemudian virus tersebut akan menginfeksi paru-paru, sehingga orang yang sehat akan menderita penyakit TBC. Yang kedua, melalui mulut, yaitu ketika kita mengkonsumsi air atau makanan yang sudah terkontaminasi oleh bahan feses atau kotoran, dimana seperti air yang dekat sungai, dan kita mengkonsumsi air tersebut sehingga dapat menyebabkan polio. Yang ketiga, melalui reproduksi, dimana melalui reproduksi ini ketika berhubungan seks, yaitu berhubungan seks dengan berganti-ganti pasangan, dapat menyebabkan AIDS. Yang keempat, melalui intravena. Intravena itu jarum suntik, dimana ketika jarum suntik ini yang digunakan oleh orang yang menderita AIDS kemudian digunakan lagi kepada pasien selanjutnya, maka virus tersebut akan berpindah kepada orang yang sehat melalui jarum tersebut. Yang kelima yaitu kulit. Penularan melalui kulit ini ketika tangan kita luka dan kemudian terkontaminasi dengan air liur atau kotoran, akan menyebabkan sebuah penyakit, misalnya tetanus. Yang keenam itu melalui saluran perkemihan, misalnya ketika kita buang air besar atau buang air kecil dan kita membersihkan kurang bersih, itu dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran kemih. Dan yang ketujuh, gastrointestinal, itu disebabkan oleh virus yang masuk melalui
mulut dan kemudian menginfeksi usus dan lambung sehingga menimbulkan muntah dan diare, di mana virus tersebut akan menginfeksi lambung dan usus sehingga terjadi peradangan pada saluran pencernaan. Pada sistem kardiovaskular. Di sini saya mengambil contoh yaitu pada penyakit endokarditis. Nah, penyakit endokarditis ini adalah infeksi yang terjadi pada endokardium atau lapisan dalam bilik jantung dan penutup katup jantung. Nah, infeksi ini umumnya terjadi atau disebabkan oleh organisme, terutama bakteri. Nah, untuk penyakit endokarditis, bakteri yang infeksinya itu disebut dengan bakteri Streptococcus vibrans. Nah, bagaimana proses atau jalan masuk agen penyakit infeksius endokarditis ke dalam tubuh? Nah, ketika pasca melakukan prosedur gigi, misalnya swallowing ataupun pencabutan gigi, maka di dalam rongga mulut kita akan terjadi luka pada gusi ataupun pada dinding rongga mulut. Nah, dari luka tersebut, bakteri akan masuk ke dalam luka tersebut dan masuk ke dalam sirkulasi aliran darah dan kemudian masuk ke area katup jantung. Nah, darah tidak mampu mensuplai ke area katup jantung sehingga kekebalan tubuh menurun dan kemudian bakterinya tersebut akan bersarang dan tumbuh berkembang secara aktif di dalam endokardium sehingga menyebabkan infeksi atau peradangan pada endokardium yang kita sebut dengan endokarditis. Selanjutnya yaitu jalan masuk agen penyakit infeksius melalui konjungtiva. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu pada penyakit konjungtivis. Nah, penyakit konjungtivis atau mata merah ini yaitu peradangan atau iritasi yang terjadi pada konjungtiva atau bagian putih bola mata yang menutupi bagian putih bola mata. Nah, penyakit konjungtivis ini umumnya terjadi karena infeksi atau alergi dari mikroorganisme seperti bakteri ataupun virus. Salah satu bakterinya yaitu Neisseria gonorrhoeae. Nah, bagaimana jalan masuknya agen penyakit konjungtivis ke dalam mata? Nah, jadi bakterinya itu akan masuk melalui mata, di mana saya ambil contoh di sini ketika saya sedang mengalami konjungtivis dan saya mengucek mata saya, kemudian tidak mencuci tangan, dan langsung bersalaman dengan orang lain. Setelah itu orang tersebut mengucek matanya dan dia dapat mengalami atau dapat terinfeksi bakteri atau virus yang menyebabkan konjungtivis ini. Nah, yang berikutnya yaitu jalan masuk agen penyakit infeksius melalui transplasenta. Di sini contohnya yaitu pada penyakit sifilis. Nah, penyakit ini terjadi akibat infeksi bakteri Treponema. Nah, di mana seorang ibu yang terkena atau terinfeksi sifilis atau terinfeksi Treponema dapat mentransmisikan infeksi pada fetus dalam uterus segera setelah terinfeksi. Nah, jalan masuk agen penyakit atau jalan masuk bakteri Treponema ini yaitu melalui plasenta, di mana ketika seorang ibu mengonsumsi makanan dan kemudian diubah menjadi nutrisi yang dibawa melalui aliran darah dan melewati plasenta, sehingga bayi yang dikandung itu dapat terinfeksi virus atau terinfeksi bakteri penyebab penyakit sifilis ini. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu yang pertama tentang faktor pengendalian penyakit menular, dan yang kedua tentang pengertian surveillance epidemiologi dan survei epidemiologi. Nah, di sini terdapat 3 faktor pengendalian penyakit menular. Ini saya memberikan contoh tentang COVID-19. Nah, pada poin yang pertama, di situ untuk menekan penyebab serta sumber virus tersebut, maka kita harus memberikan vaksinasi
terhadap orang-orang agar dapat mencegah penyebaran virus tersebut. Nah, yang kedua, memutus dan menghalangi mata rantai penularan. Nah, di sini untuk memutus mata rantai penularan, kita dapat melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, yang terakhir adalah melindungi populasi yang rentan terhadap infeksi dan penyakit. Nah, di sini populasi yang rentan adalah kaum lansia dan juga anak-anak. Nah, untuk melindungi kaum lansia dan anak-anak daripada penyebaran virus ini, maka kaum lansia dan juga anak-anak pada saat COVID-19 sedang melanda atau sedang marak-maraknya, maka kaum lansia dan juga kaum anak-anak dilarang untuk keluar rumah untuk menghindari penyebaran virus tersebut. Nah, kemudian kita akan masuk pada pengertian surveillance epidemiologi. Surveillance epidemiologi merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis data penyakit atau masalah kesehatan, dan penyebar luasan informasi kepada pihak lain yang membutuhkan secara terus-menerus dan tepat waktu untuk kepentingan pengambilan keputusan. Nah, maksud dari pengertian ini adalah misalnya, seorang peneliti atau suatu penelitian mengambil data dari puskesmas, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis, kemudian data itu dijadikan sebagai informasi dan disebarluaskan kepada pihak-pihak yang membutuhkan data secara terus-menerus, dan kemudian dari data tersebut diambil suatu keputusan untuk membuat program pencegahan penyakit tersebut. Nah, yang kedua adalah pengertian survei epidemiologi. Survei epidemiologi adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis data penyakit atau masalah kesehatan, dan penyebar luasan informasi kepada pihak lain yang membutuhkan pada waktu tertentu untuk kepentingan menjawab permasalahan suatu penyakit atau masalah kesehatan. Nah, maksudnya di sini sama seperti surveillance epidemiologi, tetapi bedanya pada surveillance epidemiologi dibutuhkan data tersebut secara terus-menerus, sedangkan pada survei epidemiologi hanya dibutuhkan pada waktu tertentu. Nah, di sini bisa dicontohkan sebagai pengisian kuesioner. Nah, kuesioner itu diberikan, kemudian datanya diambil hanya pada waktu-waktu tertentu, tidak secara terus-menerus.